Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan kembali melakukan manga haul. Kali ini untuk yang bulan September 2025. Jadi video ini formatnya sedikit saya ubah ya. Biasanya saya di belakang layar, sekarang saya balik, saya ke depan layar. Cuma ya sekedar refreshing lah supaya tampilannya lebih fresh gitu. Nggak tahu bakal saya lanjut atau enggak formatnya, tapi untuk kali ini saya mau coba-coba dulu. Dan nggak perlu berlama-lama, langsung kita mulai manga haulnya ya. Komik yang pertama itu adalah ini Kaiju Number X volume 12. Jadi ini kalau nggak salah tamatnya volume 16, berarti tinggal 4 volume lagi. Saya terakhir baca kayaknya di mana ya, volume 5 atau 6 lupa. Yang jelas lama banget. Jadi saya udah nggak update banget sama ceritanya. Nanti mau saya baca pas tamat aja. Ini baru lancar lagi setelah sekian lama ya. Terakhir waktu itu ngambek lagi. Mendek di volume 10, akhirnya 11, 12 sama side B-nya muncul, jadi lumayan cepat sekarang. Kita lanjut, selanjutnya ada Yotsuba volume 16. Ini volume terbaru, di Jepang juga baru volume ini kalau nggak salah. Jadi kita udah sama kayak Jepang terbitannya, itu luar biasa. Jadi no comment karena saya belum baca sama sekali, cuman sekedar ngumpulin sejak dicetak ulang dari book paper ya. Jadi saya masih nggak tahu ceritanya. Selanjutnya ada Blue Box volume 10. Ini saya baru baca volume 1-2-nya, jadi belum terlalu tahu gimana perkembangan ceritanya sampai sekarang. Cuman sejauh ini kalau dari respon orang sih saya lihat bagus ya. Semoga ekspektasi saya benar. Lalu selanjutnya ada Tokyo Revenger volume 23. Di video sebelumnya saya udah bilang kalau volume 22 itu katanya yang ending seharusnya selesai ya, cuman ini tambah-tambah, jadi berarti ini volume pertama dari milkingnya. Saya nggak tahu ceritanya udah sampai kemana. Ini terakhir baca itu apa ya, yang akhir anime season 2 mungkin saya lanjut di situ. Jadi sekarang udah nggak tahu bagaimana perkembangan ceritanya. Kalau nggak salah tambah di volume 31, jadi tinggal 8 volume lagi, kita tunggu aja. Lalu ada Sakamoto Days volume 17. Ini covernya selalu keren ya. Keren banget. Saya suka banget sama covernya. Kalau ceritanya juga suka. Terakhir saya ikutin di Shonen Jump App ya, yang versi Inggrisnya. Tapi udah lama lupa ceritanya sampai udah berkembang sampai mana sekarang. Semoga tambah seru sih. Soalnya covernya fire semua. Selanjutnya ada Dragon Ball Super volume 22. Ini kayaknya yang terakhir terbit sebelum hiatus itu volume 24 deh, kalau nggak salah ya. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Jadi masih ada 2 volume lagi. Ini baru awal mula yang cerita yang the movie terakhir di Dragon Ball itu ya. Yang saya sendiri kan nonton sih di bioskop. Cuma baca dari komiknya, ikutin di Shonen Jump App atau Viz App ya, lupa lah. Oke lanjut. Selanjutnya ada Kagurabachi volume 3. Ini covernya juga keren. Saya baca sebenarnya terakhir, bukan terakhir sih. Bukan volume yang saya baca sih, chapter ya. Chapter 5 kalau nggak salah, yang pas baru-baru muncul, yang lagi hangat-hangatnya. Jadi setelah itu saya lupa, nggak baca sama sekali. Jadi udah nggak tahu gimana ceritanya. Semoga tambah bagus saja. Lalu ada komik tamat untuk bulan ini. Itu ini. Demon Slayer volume 23. Akhirnya tamat juga. Saya udah baca 2 sampai tamat di apps ya. Jadi udah tahu ceritanya, cuman untuk refreshing otak saya lagi, jadi bakal saya baca dari volume 1 lagi nanti kalau udah ada waktunya. Jadi ya semoga cepet deh. Saya udah nggak pernah ikutin animenya. Soalnya apa ya? Udah jarang sih pergi nonton anime di bioskop.
Dulu waktu zaman kuliah sering sama temen, cuma sekarang udah kepisah-kepisah semua, jadi nggak temen nonton, jadi agak males pergi bioskop sendirian. Katanya sih mau diterbitkan juga yang apa itu, Kimetsu Gakuen atau apalah, lupa. Yang just semacam bukan cerita sampingan sih, cerita betul-betul beda ya. Soalnya kayak cerita komedi aja. Kita lanjut. Selanjutnya ada Comic Seed of Anxiety. Seed of Anxiety. Ini pengarangnya sama dengan PTSD Radio. Dan saya belum baca semua. Ini saya udah lihat-lihat sedikit isinya. Dan isinya cerita pendek-pendek dan yang betul-betul pendek banget. Sekitar 3-4 halaman doang, selesai. Saya coba baca sekitar 3 chapternya ya. Dan saya nggak lanjut dulu, nanti aja. Entah kenapa lagi belum niat baca. Ini sudah beli dulu supaya dapat gancinya. Selanjutnya ada Solo Leveling Volume 14. Ini saya belum buka, jadi nggak tahu. Cuman seharusnya ini jadi volume terakhir di season ini ya, season satunya Solo Leveling. Dan bakal lanjut di season 2. Kalau nggak salah ya, karena saya belum buka jadi saya nggak tahu. Saya nggak mau buka dulu sih. Soalnya apa ya? Pokoknya nggak mau buka dulu, nanti aja. Selanjutnya ada Blackjack Volume 4 Band Edition. Ini juga belum saya baca satupun, cuman udah tahu ceritanya, intinya karena ya ini memang cerita yang populer ya, jadi ya hampir semua penggemar manga lawas tahu kalau Osamu Tezuka. Siapa yang nggak tahu Osamu Tezuka? Saya berharapnya sih yang diterbitin di sini bukan ini, tapi Astro Boy. Ya, saya berharap semoga suatu saat bisa ya diterbitin. Lalu ada Foto Detective Volume 16. Ini gak komik yang belum pernah saya baca sama sekali. Satu volume pun belum pernah. Murni saya beli karena ini Kamen Rider. Saya lumayan suka Kamen Rider dulu ya dari kecil. Dan gambarnya juga keren-keren. Covernya juga keren saya lihat. Katanya sih ini sequel dari seriesnya ya yang di TV. Dan saya belum pernah nonton yang seriesnya Kamen Rider Double ini. Mungkin bakal saya nonton dulu seriesnya nanti sebelum baca ini supaya lebih nyambung kali ya. Lalu ada Oshinoko Volume 14. Ini tamat volume 16, jadi tinggal 2 volume lagi. Terakhir saya baca volume 6 atau 7, jadi udah lupa-lupa ceritanya. Nanti kalau udah tamat saya ulang lagi. Saya suka baca komik kayak gitu sih. Kalau baca langsung sekaligus supaya habis, supaya nggak penasaran gitu. Soalnya kalau misalnya saya baca setengah-setengah dan berhenti nunggu volume selanjutnya, biasanya saya bakal lupa ceritanya lagi, ini karakternya siapa, namanya siapa. Jadi agak males baca berkali-kali, mending saya nonton lagi. Saya tunggu sampai terbit sampai volume terakhirnya baru saya baca. Itu cuma berlaku untuk yang volumenya sedikit ya. Di bawah 20 atau 20 lebih sedikit lah. Kalau di atas itu atau 30 susah kayaknya. Kalau mau baca sampai tamat, nungguin tamat dulu karena bakal panjang banget. Salah satu contohnya Haikyuu ya. Saya belum pernah baca sama sekali. Yang bahasa Indonesia udah saya kumpulin sampai volume 42 kalau nggak salah, 41. Ya cuman karena ada versi omnibus yang free sekarang makanya saya jual. Jadi saya nungguin yang itu. Selanjutnya ada Zoom 100 volume 10. Ini saya dulu udah pernah punya versi Inggrisnya sampai volume 7. Cuman saya jual karena itu udah terbit di Indonesia supaya lebih hemat aja. Ya saya udah baca sampai volume 7 aja. Cuma ceritanya ya gitu-gitu aja ya. Kayaknya nggak dapat kembangan, cuman ya menjelajahi Jepang sesuai dengan wishlistnya si pemeran utama ini. Intinya sih gitu ya. Lalu ada Dandadan volume 6. Ini saya belum pernah baca juga komik fisiknya, walaupun punya sampai dari volume 1. Saya bacanya di Shonen Jump App dulu, yang chapter-chapter awalnya aja. Dan mangganya memang unik ya.
makanya banyak orang yang suka. Tapi ya saya belum lagi baca lanjutan lagi, jadi masih belum bisa kasih komen. Nanti aja kalau udah banyak-banyak saya baca. Kalau nggak salah sekarang udah sampai volume 20-an deh, lupa 20 berapa. Selanjutnya ada Happiness volume 9 dari Suzo Oshimi. Ini volume 10-nya terbit bulan Oktober dan tamat situ. Jadi bisa saya baca sampai tamat langsung. Saya udah baca volume satunya dan lumayan suka, jadi saya harap sampai volume terakhir ini tetap bagus sesuai ekspektasi ya. Lanjut ada Gachiakuta volume 4. Ini udah saya baca volume 1 dan 1, makanya saya lanjut. Covernya juga keren, digambar sama apa tuh, grafit, apa sih sebutannya untuk orang bikin graffiti gitu. Jadi gambarnya unik ya, ada ciri khasnya. Kita lanjut. Selanjutnya ada Record of Ragnarok The Legend of Lubu volume 3. Saya nggak tahu ini sampai volume berapa, belum saya baca juga. Saya nggak tahu tamat di sini atau enggak ya. Nanti coba saya cari infonya di internet. Yang jelas ini set story-nya Record of Ragnarok ya. Seperti biasa, covernya keren habis. Kita lanjut. Selanjutnya ada Blue Period volume 5. Ini yang sudah saya baca volume satunya doang. Dan lumayan unik, makanya saya tetap beli. Dan memang dari dulu saya mau beli ini versi Inggrisnya, cuman saya tahan-tahan. Dan akhirnya hasilnya bukan hasil ya, diterbit sama PGI. Di PGI banyak banget terbitin komik-komik yang saya mau dari dulu, versi Indonesia nya cuma baru diterbitin. Ini salah satunya ya. Lanjut ada salah satu komik favorit saya belakangan ini, Versus. Ini ceritanya keren banget, pokoknya wajib dibaca. Keren banget, keren habis. Ini kalau nggak salah di Jepang baru sampai volume 5 dan volume 5 nya terbit bulan Oktober nanti ya. Jadi kita udah ngejar yang Jepang. Semoga di Jepang nggak lama. Soalnya ceritanya seru habis. Kalau nggak percaya coba aja baca. Pokoknya ini keren banget ini komik. One emang top marko top kalau bikin cerita. One Punch Man, Mob Psycho, Versus. Semuanya keren habis. Mantep. Lalu ada Windbreaker volume 14 dan 15. Terakhir saya baca volume 4, 5 gitu. Jadi perkembangan ceritanya saya nggak tahu. Nanti saya coba baca ulang lagi. Tapi kayaknya kode cover sih jadi kayak makin seru ya. Covernya udah nggak kayak dulu lagi yang satu cover satu muka gitu. Karakternya ini udah beda formatnya ya. Mungkin karena udah volume belasan juga. Lalu ada komik Sejuta Umat, Naruto by Night Edition volume 22 yang berisikan volume 43 dan 44. Jadi di sini adalah isinya pertarungan Itachi dan Sasuke mencapai klimaksnya, dan volume 44 itu isinya kalau nggak salah Naruto yang ratapin kematiannya Jiraiya deh. Kalau nggak salah ya. Saya nggak buka sih. Tapi ya Naruto saya udah hafal banget sih ceritanya. Udah berkali-kali baca sampai tamat. Lalu ada komik ajaib Blue Lock volume 1 sampai 4 dan volume 25. Ini versi terbitan ulang ya. Ini komik yang lagi saya baca sekarang. Karena terbit baru jadi saya baca ulang, dan sekarang udah saya baca sampai volume 20 yang pas terbitan barunya PGI. Lalu ini yang terakhir volume 25. Covernya Nico. Akhirnya saya hafal karakter-karakter Blue Lock nih. Banyak banget karakternya, susah banget dibaca, dihafal namanya.
Ini mungkin nanti saya bakal bikin video perbandingan antara versi PGI dengan versi LX ya. Mungkin habis saya baca nanti bakal saya bikin perbandingan. Dan alasan saya baca yang versi LX karena udah mesti jual. Saya mau tadi ke yang versi PGI ini. Ini nanti bakal saya jual ya, jual rugi aja lah daripada nggak ada yang nggak kebeli. Soalnya cetakan PGI keren banget, warnanya keren banget, covernya warna apa nih, mengkilap grey gitu, pokoknya keren banget dah. Top Marco Top PGI. Kita lanjut. Selanjutnya ada novel ya. Novel Haikyuu volume 2. Ceritanya no comment karena baca komiknya aja belum, apalagi novelnya ya. Selanjutnya adalah Bleach novel Can Fear Your Own World volume 2. Ini harganya melonjak jauh dari volume 1. Harga di sini 155 ya. Sedangkan yang volume 1 ini 108. Alasannya ketebalannya jauh beda, hampir 2 kali lipat kayaknya. Jadi wajar aja. Bahkan kalau saya lihat sih, iya sih 2 kali lipat. Saya mau baca ini setelah baca komiknya aja. Saya udah punya versi Viz Media Omnibus yang lengkap, cuman belum saya baca ulang. Soalnya masih ngantri banyak banget baca. Pusing. Lanjut, komik Indonesia terakhir adalah The Masterpiece 20th Century Boys volume 3. Saya doakan lancar sampai volume 11 maksudnya, plus 21st Century Boys volume 1 ya. Keren habis. Saya mau jual yang versi Inggris cuman belum ada yang beli. Lanjut ke sekarang manga Inggris. Pertama ada My Hero Academia versi Viz Media volume 40, 2 volume lagi tamat. Kalau nggak salah volume 41 udah terbit, cuman saya belum beli, nungguin muncul di Sinar Starbook aja supaya lebih terjangkau harganya. Untuk cerita udah lama sih saya nggak baca, jadi udah agak lupa. Nanti ya baca ulang aja lagi seperti biasa, walaupun lumayan panjang ya, 42 volume. Lanjut ada One Piece volume 19 Viz Media. Kali ini nggak usah ditanya, ditanya pertanyaan apapun tentang ini saya pasti bakal bisa jawab, soalnya saya penggemar berat One Piece sejak 2004. Ini salah satu komik pertama saya yang saya koleksi ya, tahun 2004 pas kelas 4 SD. Udah lama banget, udah ya berapa tuh, 21 tahun 21 tahun saya koleksi dan belum tamat juga, luar biasa. Lalu manga terakhir adalah Haikyuu Omnibus volume 5, berisikan volume 13, 14, 15. Berarti baru sepertiganya, tapi ya nggak apa-apa, santai-santai aja, nggak buru-buru banget. Yang versi Indonesia udah terbit juga sama MNC dengan format baru yang book paper, cuman saya kurang puas dengan hasilnya, jadi mutusin koleksi yang versi Inggris saja. Dan tambah lagi satu, saya masukin walaupun bukan manga ya, tapi nggak apa-apa saya masukin. Ini komik Amerika, Avengers The Kang Dynasty Omnibus. Tapi ini bukan terbitan Amerika, ini terbitan Panini Komik. Panini ini terbitan, ini penerbit apa ya? Inggris kali ya, karena tulisannya UK. Secara kertas ini jauh lebih bagus daripada punyanya Marvel, dan lebih tebal karena kualitas kertasnya bagus ya. Untuk harga juga masih lebih bersahabat sih dengan kualitas kayak gini. Cuman kekurangannya judulnya dikit yang available. Jadi ya saya beli yang saya suka aja. Kebetulan saya sukain ceritanya Kang, walaupun nggak jadi film di MCU. Ya kalau ada yang suka mungkin nanti bakal saya buatin review tentang komik Amerika. Cuman kayaknya di Indonesia ini komik Amerika masih agak
sedikit ya peminatnya dibandingkan manga. Beda jauh pasarnya. Ya, oke, saya rasa itu dia manga haul untuk bulan September 2025 ini. Agak terlambat sih saya bikinnya, soalnya lagi banyak kegiatan. Semoga nanti Oktober bisa saya bikin tepat waktu. Jadi ya, terima kasih telah menonton. Nantikan video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.